Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakrawala. Perkenalkan, nama saya adalah Diana Sitasari, pengajar IPA di SMP Negeri 6 Jombang, juga SMP Negeri 3 Peterongan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, kelas 002 IPA LPTK Universitas Negeri Malang. Praktik pembelajaran dilaksanakan di kelas 7E, di mana pada kelas 7 sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Pada kegiatan praktik pembelajaran ini menggunakan tema pelajar anti-insecure dengan capaian pembelajaran pada pemahaman sains siswa mampu menggunakan berbagai alat bantu dalam melakukan pengukuran dan keterampilan proses siswa mampu menganalisis data, informasi, dan mengkomunikasikan hasil kerjanya. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melakukan kegiatan praktikum dalam kelompok, siswa dapat melakukan pengukuran tinggi badan. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan praktikum dalam kelompok, siswa dapat melakukan pengukuran massa tubuh. Tujuan ketiga, setelah melakukan kegiatan praktikum dalam kelompok, siswa dapat menuliskan hasil pengukuran beserta satuannya pada tabel yang disediakan di LKPD. Dan yang keempat, setelah kegiatan praktikum, siswa dapat mengisi grafik indeks massa tubuh. Tujuan keenam, setelah kerja kelompok dan membaca bahan ajar, siswa dapat merancang produk untuk kampanye anti-insecure atau anti-body shaming. Dan tujuan yang ketujuh, setelah kerja kelompok, siswa dapat mempresentasikan rancangan produk kampanye anti-insecure atau anti-body shaming. Dan model pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Di mana secara umum kegiatan yang dilakukan siswa yang pertama adalah siswa melakukan pengukuran tinggi badan dan massa tubuh. Kemudian siswa berdiskusi dengan kelompok untuk menyelesaikan LKPD dan rencana proyek dari berbagai sumber yang dapat mereka akses. Kemudian yang ketiga, siswa mempresentasikan rencana proyek kampanye anti-insecure atau anti-body shaming. Pembelajaran ini juga berkolaborasi dengan mata pelajaran informatika, sehingga siswa dapat membuat kampanye yang telah mereka rencanakan di jam informatika. Dan siswa juga diberi batasan pengumpulan proyek kampanye anti-insecure atau anti-body shaming pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 9 WIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Sehat. Masuk semua ya hari ini? Berarti sehat semua. Siap untuk belajar hari ini? Kelasnya tadi sudah dibersihkan. Sertifikat pinter, jangan kebersihannya ya. Oke, untuk menyiapkan pembelajaran hari ini, Bu Diana minta kalian silakan disiapkan dulu alat tulisnya, diletakkan di atas meja. Oke, alat tulisnya. Oke, semuanya sudah duduk di kelompoknya ya. Oke, semuanya, Bu Diana. Sekarang perhatikan. Diana tanya. Kalian kan sudah diterangkan Pak Wawan, baru saja diterangkan Pak Wawan materi saran dan satuan. Nah, hari ini Bu Diana akan mengajak kalian untuk melakukan pengukuran. Oke, Bu Diana hari ini akan mengajak kalian untuk melakukan pengukuran. Bu Diana tanya, yang pernah tolong angkat tangan. Ya, yang pernah tolong angkat tangan. Bu Diana tanya di sini, siapa saja yang pernah mengukur tinggi badan? Siapa yang pernah mengukur tinggi badan? Oke, terus. Kalau Bu Diana tanya siapa yang pernah mengukur massa tubuh atau berat badan? Coba angkat tangan. Oke, pintar. Sekarang silahkan berminta. Kamu saat mengukur tinggi badan pakai alat apa? Meteran.
sudah pernah mengukur tinggi badan, sudah pernah mengukur massa tubuh. Sekarang Bu Diana tanya, kapan terakhir kali, Diana ulang ya, kapan terakhir kali kalian mengukur tinggi badan dan massa tubuh kalian? Bulan lalu. Kemarin. Terus apa? 2 hari yang lalu. Oke, berarti sudah tahu ya tinggi badan dan berat badanmu, massa tubuhmu sudah tahu ya sekarang berapa. Kalau Bu Diana tanya, nak, sekarang perhatikan, yuk, sekarang perhatikan. Kalau Bu Diana tanya, nak, menurut kalian kalau seandainya sekarang diukur lagi, kira-kira tinggi badanmu dan massa tubuhmu berubah atau tidak? Berubah. Yang bisa jawab angkat tangan, yang punya pendapat angkat tangan. Kira-kira kenapa berubah? Angkat tangan. Kenapa? Karena adanya pubertas. Ayo, ada pendapat lain lagi. Kenapa tinggi badanmu berubah? Kira-kira tinggi badanmu berubah atau tidak? Kenapa dok kira-kira tinggi badan bisa berubah? Karena ada pubertas. Karena pubertas. Kira-kira ada jawaban lain? Ada. Kenapa nak? Karena adanya pola makan. Karena kamu makan salah satu fungsi kita makan itu apa? Agar badan kita bagaimana? Agar sehat. Namanya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kalau ada perubahan ukuran namanya apa? Bertumbuh. Karena kalian mengalami masa pertumbuhan. Oke, kamu sudah tahu kalau seperti itu, berarti kita akan coba lagi nanti untuk mengukur tinggi badan dan massa tubuh kalian. Kemudian kita akan mencari tahu kira-kira pertumbuhannya itu termasuk pertumbuhan yang normal, di bawah normal atau di atas. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang semuanya tolong perhatikan, semuanya ada ke Bu Diana, handphonenya diletakkan dulu. Oke, semuanya fokusnya ke Bu Diana. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, jadi yang pertama, setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa cara mengukur massa atau berat badanmu yang benar itu kayak gimana. Kalau Bu Diana tanya, di rumah ataupun ketika kalian mengukur massa tubuhmu, kamu pakai timbangan yang digital yang langsung keluar angkanya, atau timbangan yang manual yang pakai jarum? Yang pakai digital angkat tangan, yang langsung keluar angkanya. Banyak yang pakai digital. Yang pakai jarum, jarumnya manual. Banyak juga yang pakai manual. Nah, kalau digital bisa langsung keluar angkanya. Tapi nanti Bu Diana akan melihat apakah pengukuran yang kalian lakukan itu sudah tepat atau belum. Jadi selama ini kamu melakukan pengukurannya itu sudah tepat atau belum. Kemudian yang kedua, nanti setelah melakukan pengukuran tinggi badan massa tubuh, yang kedua, setelah pembelajaran ini kalian harus sudah bisa bagaimana caranya mengukur tinggi badan yang benar. Kemudian selanjutnya, Bu Diana setelah kalian praktikum mengukur tinggi badan dan mengukur massa tubuh. Jadi setelah mengukur massa tubuh, nanti kalian akan mengisikannya pada grafik IMT. IMT itu grafik indeks massa tubuh. Apa itu IMT? Indeks massa tubuh. Sudah pernah lihat grafik IMT? Belum. Oke. Kemudian tanya, di rumahmu ada adik bayi atau saudaramu yang bayi atau tetangga yang bayi? Ada. Biasanya saudaramu itu ikut posyandu apa enggak? Pernah lihat nggak bawa buku pink? Pernah. Sehat ya, buku kesehatan itu. Pernah buka isinya? Siapa yang pernah buka isinya? Oke, benar. Di dalamnya ada gambar grafiknya enggak? Itu yang namanya dengan grafik IMT. Jadi biasanya kalau ada bayi
ditimbang, terus dimasukkan datanya ke grafik itu dilihat. Oh ternyata pertumbuhannya normal. Oh ternyata pertumbuhannya harus ditingkatkan lagi. Nah itu pakai grafik IMT. Tapi grafik yang kita pakai bukan grafik yang di bukunya adik bayi ya. Karena grafik yang kita gunakan grafik untuk remaja. Bisa dipahami? Nah, setelah itu nak, kalau menyimpulkan, oh Bu ternyata pertumbuhan saya normal, ataukah pertumbuhanmu di atas normal, ataukah pertumbuhanmu di bawah normal. Jadi nanti itu yang akan kamu simpulkan grafikmu. Setelah itu nah, Bu Diana beberapa waktu lalu pernah baca di grup WA, ada yang panggil temannya dengan gendut. Ada juga pengakuan dosa, kan? Ada yang panggil namanya orang tua. Nah, ya wes, sekarang kamu jawab Diana ya. Jadi nah, salah satu tujuan pembelajaran hari ini, Bu Diana ingin setelah kamu belajar hari ini, kamu sudah tahu bagaimana cara mengatasi berat badanmu seandainya di atas normal atau di bawah normal itu bagaimana caranya. Nah, kemudian kita akan bersama-sama membuat kampanye anti insecure dan anti body shaming. Ketika kamu mengatakan kepada temanmu rasis itu kemana? Aduh, ada kata-kata Madura, Cina, Jawa, nah, yang paling guys, mulai sekarang Pak Karen, mulai sekarang tidak boleh, ya. Bu Diana tegaskan lagi di kelas Bu Diana, kalau sampai Bu Diana tahu kamu membuli teman-temanmu dengan kata-kata yang rasis, 30% siap dapat sanksi dari Bu Diana. Nah, itu tadi ya, menghina ras, menghina agama. Kalau di 7S semuanya Islam ya. Tapi kamu tidak boleh ketika bergaul dengan teman yang lain, yang agamanya berbeda, kemudian menggunakan agama sebagai guyonan ataupun melecehkan agama. Kemudian yang ketiga, kebiasaan kalian memanggil nama bapak. Kabar ya kayak mulai sekarang kabar. Ini ya, semuanya kemudian semuanya fokus kemudian ketika kamu memanggil nama bapak dari temanmu, secara otomatis kamu akan membuat orang tuamu dilecehkan juga. Kan ketika kamu misalnya manggil Beril, manggil nama temannya, manggil bapaknya Ulil, otomatis Ulil akan balas, berusaha mencari nama bapaknya Beril, akhirnya loloan. Itu nggak benar. Mulai sekarang nggak boleh ya. Nah, jadi ya, mulai hari ini nggak boleh ya. Nah, kita hari ini salah satu tujuan Bu Diana mengadakan kegiatan pembelajaran ini, setelah pembelajaran hari ini tidak ada lagi body shaming, menghina fisik, agama, orang tua, anti bullying, tidak boleh lagi menghina itu agama ras, ya. Kemudian yang kedua, sekarang ya kan. Kemudian yang kedua, kamu boleh pilih juga, ya. Kemudian yang kedua kamu boleh pilih temanya anti insecure. Anti insecure itu apa? Satu, tadi Diana bilang ya, anti body shaming, anti bullying. Kamu nggak boleh membuli temanmu. Dan yang kedua anti insecure. Anti insecure maksud Diana apa? Ketika kamu fisikmu dibina oleh teman, kalian jangan mudah emosi, jangan juga mudah tidak percaya diri. Sayangilah dirimu sendiri. Insecure itu tidak percaya diri pada badanmu. Kalau ada, misalnya badanmu kurus, kemudian ada yang ngambil terus ada yang ngambil
telinganya, jangan mudah emosi, jangan mudah sakit hati. Jadi kalian harus menyayangi diri kalian sendiri. Ya, sekarang Bu Diana. Jadi kampanye anti insecure itu berusaha menunjukkan kepada semua orang bahwa kalian percaya diri dan bahwa kalian bersyukur atas apa yang dalam hidup kalian itu adalah ciptaan Tuhan dan pasti ada fungsinya. Gak mungkin gak ada fungsinya. Bentuknya bagaimana? Pasti ada fungsinya menyesuaikan dengan bentuk tubuhmu. Bisa dipahami? Oke, nah sekarang semuanya sudah bawa HP? Yang ini minta tahu HP-nya diangkat. Dia mau lihat dulu HP-nya, disiapkan yang masih di password, dibuka dulu passwordnya. Sudah? Kalau sudah, Bu Diana baru saja membagikan link Google Form untuk kalian kerjakan. Nah, sekarang silahkan dikerjakan. Ya, yuk. Silahkan dikerjakan. Kamu merasa insecure atau tidak percaya diri? Nah, sekarang coba angkat tangan yang merasa insecure, yang tidak percaya diri. Oke, kenapa tidak percaya diri lah? Kenapa kamu tidak merasa tidak percaya diri? Karena merasa pendek. Oke, ada lagi kenapa merasa tidak percaya diri? Merasa jelek, mungkin merasa pelingkup, tidak percaya diri. Ada lagi? Kenapa tidak percaya diri? Banyak jerawatnya, ilmu katanya. Oke, ada lagi yang tidak percaya diri lagi. Kenapa tidak percaya diri? Nah, tadi ada temannya yang merasa tidak percaya diri karena tidak cantik. Cantik atau tidak itu relatif. Yang penting itu wajah dan badanmu bersih. Kalau wajah dan badanmu bersih, badanmu wangi, tidak bau, pasti orang akan melihatmu cantik. Ya, pakai ini, mandi, sikat gigi, kemudian pakaian selayaknya. Kamu harus percaya diri bahwa kamu cantik, segala cantik, selarang-larang. Jadi kamu tidak percaya diri atas kecantikan dan ketampanan. Mergo setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Kemudian tadi ada yang mengatakan tidak percaya diri karena kulitnya hitam. Yuk, orang Eropa, orang-orang bule biasanya kulitnya bagaimana? Putih. Mereka itu pingin loh kulitnya hitam. Mereka itu pingin loh. Pingin apa? Orang bule-bule kalau ke pantai bagaimana? Tujuannya apa? Berjemur. Kulitnya gelap kayak kita. Tapi tadi aku beli kulit gelap. Kulit gelap ini fungsinya apa? Berarti kulit kita menghasilkan pigmen. Pigmennya itu apa? Melindungi kita dari sinar ultraviolet, sinar-sinar yang berbahaya. Kita tidak percaya diri karena pendek atau karena gemuk. Kamu kan belum tahu kamu itu normal, tinggi badannya normal atau berat badannya normal. Nah, hari ini, ingatkan, hari ini nak, kegiatan pembelajaran kita, Diana akan membuat kalian, meminta kalian untuk menyimpulkan. Nah, kamu nanti mengukur tinggi badan, mengukur massa tubuhmu, kemudian diisikan di grafik untuk mengetahui kalian itu normal, di bawah normal atau di atas normal. Kemudian kita akan bersama-sama membuat kampanye anti body shaming dan anti insecure. Bisa dipahami? Silakan dilihat. Diana telah membagikan lembar kerja. Silakan nanti diisi umur kalian berapa. Umurnya yang lengkap ya. Berapa tahun mengukur tinggi badan kalian. Alatnya sudah ada ya. Silakan diukur dengan menggunakan timbangan. Jadi, guys, silakan dimulai.
Depannya nambah. Boleh sampai sekarang hasil pengukuran kalian dimasukkan ke grafik. Hasil pengukurannya dimasukkan ke grafik. 3 bulan dari sini kan. Nah, kita silang. Dari sini ya. 12 tahun 3 bulan. Terus tinggi badannya tadi berapa? 150. 150 kan ini nah. Nah, ini saya garis. Kalau ini garisnya masuk yang ini, berarti garis ini sampai 85. Yang lain coba mengerjakan seperti ini. Buat rencana proyek. Yang pertama, dengarkan, kampanyemu harus jadi besok terakhir Bu Diana terima. Hari ini yang kalian presentasikan adalah kamu rencananya mau bikin apa. Dengarkan ya, kamu boleh bikin poster manual, boleh bikin poster digital, boleh bikin video story, boleh bikin TikTok. Pilih salah satu. Sekarang semuanya silakan dalam kelompoknya tentukan. Kamu pilih anti insecure atau anti body shaming? Anti insecure. Boleh pilih salah satu. Silakan ditentukan anti insecure atau anti body shaming. Kemudian tuliskan di tema yang diambil anti insecure atau. Kalau kalian mau bikin apa, Nak? Anti body shaming. Berupa apa karyanya? Poster digital. Oke. Kalian mau bikin apa? Anti body shaming. Karyanya berupa apa, Nak? Mau poster apa video? Poster. Sekarang dengarkan semuanya ada tumbang. Jadi kelompok 2 mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, kelompok 2 sekarang mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan kelompok 2. Kalian ambil tema ini ya, tidak akan body shaming lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya Ril, kelompoknya Beril. Masih nomor 6, kelompok 6. Tema yang kalian ambil apa? Anti body shaming. Caranya pun nanti berupa apa? Poster digital. Sampaikan kepada teman-temanmu, kita tidak boleh membuli. Kita tidak boleh membuli sesama. Oke, berarti Beril juga sudah janji ya. Tidak akan mengacak-acak temannya lagi ya. Janji ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Hari ini kamu sudah mengukur tinggi badan, sudah mengukur berat badan, kemudian menyimpulkan grafik dan membuat kampanye anti body shaming. Nah, kegiatan yang menurut kalian paling menyenangkan yang mana? Semuanya menyenangkan. Bikin poster. Membuat posternya paling senang. Kegiatan paling menyenangkan apa? Menurut kalian? Membuat poster. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ingat lagi ya, mulai sekarang tidak boleh menghina temannya, tidak boleh menghina nama orang tua, tidak boleh menghina kulit, bentuk tubuh, dan harus percaya diri pada kondisi tubuhnya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Diana akan membagikan link, silahkan dikerjakan di grup kalian. Baik anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Diingat pesannya Bu Diana tadi bahwa kita tidak boleh membuli temannya. Ingat ya? Ada pertanyaan? Pertemuan mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian sekarang ketua kelas silakan semuanya dipimpin untuk Doa mulai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Dan perbuatan. Assalamualaikum.
and ku normal aku pikir aku gender. Aku insecure and tidak. Aku sadar aku nggak butuh teman-teman yang akan menghakimi penampilanku. Ada banyak orang baik di luar sana yang tahu kalau kepribadian itu hal yang paling penting.